Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua guys. Untuk yang video sekarang ini akan berbeda banget sama video-video yang sebelumnya, dan channel gua bakal berubah menjadi cerita pertambangan. So stay tune terus di channel gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gua. Dan langsung aja check it out. Ya guys, untuk pembahasan yang pertama gue akan membahas tentang tips and trick kalian untuk fresh graduate yang ingin bekerja di industri atau di dunia pertambangan. Gue sendiri adalah fresh graduate dari teknik geologi yang baru bekerja 1 tahun di industri pertambangan ini. Kebetulan gue bekerja di suatu industri atau perusahaan pertambangan batubara. Oke, yang akan gue bahas di video kali ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan awal. Yang kedua adalah tahapan di mana saat kalian dinyatakan telah lulus seleksi berkas. Untuk yang pertama, di persiapan awal kalian harus mempersiapkan CV dan juga cover letter ataupun surat lamaran pekerjaan. CV kalian harus sesuaikan dengan persyaratan ataupun maunya perusahaan sebagai mau mencari pegawai seperti apa. Nah, kalau kalian sebagai pegawai, apakah bisa masuk ke perusahaan tersebut? Apakah kalian qualified untuk masuk perusahaan tersebut? Nah, CV ini akan menjual kalian untuk bisa masuk ke perusahaan. Maka dari itu, CV adalah hal yang terpenting. Dan jangan lupa saat kalian mengirim CV ataupun surat lamaran pekerjaan, kalian pastikan subjek, alamat email, dan juga badan surat yang tidak kosong. Harus diisi sesuai dengan ketentuan yang ada di lembar pengumuman open recruitment dari perusahaan tersebut. Yang kedua, itu kalian harus mempelajari tentang perusahaan tersebut, entah industrinya, industri pertambangan seperti batu bara, pertambangan minyak, pertambangan emas ataupun nikel. Itu kalian harus kalian harus mempelajari alurnya, bisnis prosesnya, karena nanti kalian bakal ditanyakan oleh HRD ataupun user saat kalian dinyatakan lolos. Jadi kalian harus ada persiapan untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang perusahaan yang akan kalian masuki. Dan jangan lupa kalian harus mempelajari histori ataupun sejarah dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini didirikan di mana, perusahaan ini didirikan tahun berapa. Terus seperti itu adalah sesuatu yang penting dan jadi nilai tambah untuk kalian seorang fresh graduate di mata HRD atau di mata user saat kalian wawancara. Yang ketiga adalah persiapan syarat-syarat khusus. Di setiap lowongan pekerjaan pasti mempunyai syarat-syarat khusus, seperti adanya membuat video, mungkin membuat puisi, cerpen, ataupun sebagainya. Nah, itu kalian harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari saat kalian baca surat lamaran pekerjaan itu, dan kalian harus bisa menyicil ataupun memikirkan bagaimana cara membuat syarat tersebut. Dimana kalau buat video kan kalian butuh waktu yang cukup lama membahas tentang konsepnya, terus membuat tentang apa yang akan kalian bahas. Jadi kalian harus persiapkan seperti itu. Dan juga ada yang minta untuk membuat, kalau kalian belum punya SIM mungkin kalian harus membuat surat keterangan SKCK, surat keterangan bebas narkoba, dan sebagainya. Nah, itu adalah persiapan yang mungkin harus kalian baca dan harus kalian siapkan sebelum kalian melamar pekerjaan tersebut. Karena satu persyaratan yang kurang itu akan menjadi nilai negatif bagi kalian ingin masuk ke perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sesuaikan diri kalian dengan posisi yang kalian lamar. Ini adalah suatu yang penting. Misal, kalau di sana dibutuhkan seorang teknik sarjana satu teknik pertambangan, kalau kalian dari teknik geologi, mungkin nilai kalian yang nggak terlalu besar, dimana kalau misalnya ada saingan kalian dari S1 pertambangan, ya S1 pertambangan ini akan masuk. Jadi kalian harus tempatkan posisi yang tepat dengan background kalian dan juga dengan posisi yang kalian lamar, karena itu akan menentukan bahwa kalian akan masuk atau tidak. Nah, lalu setelah semua itu selesai, udah persiapan sudah matang, kalian kan akan melamar ataupun menunggu balasan email yang akan kalian kirim. Saat kalian menunggu balasan email, jangan lupa kalian
mencari-cari pekerjaan lain, karena ini adalah satu tips atau trik untuk kalian sebagai fresh graduate, dimana harus melamar ataupun mendaftarkan pekerjaan lebih dari satu. Jangan kalian hanya menunggu dari satu perusahaan saja, karena pengalaman gue pun gue bisa melamar kurang lebih sampai 20 sampai 30 perusahaan baru bisa dapat satu perusahaan yang sekarang gue masukin ini. Jadi ya kalian tetap harus berusaha, jangan hanya menunggu. Oke, untuk kalau kalian udah lolos dari seleksi awal ataupun tahap awal, kalian bakal ditelepon ataupun di-emailkan bahwa ada apa saja sih tahapan selanjutnya. Dari pengalaman yang gue alami, biasanya ada psikotes, FGD, wawancara HRD, wawancara user, dan juga MCU untuk terakhir, untuk ujian yang terakhir. Untuk psikotes sendiri, ini adalah mengukur kemampuan berpikir kalian dan juga kemampuan ataupun pribadi kalian seperti apa. Dimana kalau misalnya pribadi kalian tidak cocok dengan perusahaan, kalian tidak bakal lolos. Dan sebaliknya, kalau misalkan kemampuan berpikir Anda tidak sesuai dengan yang perusahaan butuhkan, itu juga sama. Jadi kalau kalian hanya pintar saja, itu tidak bakal jadi kunci untuk kalian bisa lolos psikotes. Ataupun kalian punya attitude-nya bagus tapi tidak mempunyai kemampuan ataupun ilmu yang cukup, ya kalian juga tidak bakal lulus. Jadi gak usah khawatir, kalian harus tetap pede dengan apa yang kalian lakukan dan selalu berpikir bahwa kalian bisa. Karena waktu cerita sedikit di waktu tes kemarin, dimana gue ngeliat di meja sebelah yang sebelah sama belakang gue itu udah ngerjain ujian koran sampai 2 lembar kayak gitu ya. Gue dalam hati nggak berpikir panjang. Jadi ya intinya semua orang punya kemampuan masing-masing. Kalau misalnya perusahaan emang tidak butuh gue, ya masih ada kesempatan selanjutnya. Jadi jangan khawatir, kalian tetap harus semangat, jangan berkecil hati. Oke? Yang kedua adalah FGD. FGD adalah dimana kalian dalam suatu forum, kalian dibagi menjadi grup-grup dan akan berdiskusi mengenai suatu masalah. Dalam FGD ini yang terpenting kalian harus mempunyai peran. Entah peran itu kecil, entah peran itu besar. Yang penting kalian harus mempunyai peran, dimana kalian bisa menjadi ketua, kalian bisa menjadi notulen, ataupun menjadi orang yang hanya menjawab pertanyaan saja. Yang penting kalian tidak perlu overaktif, yang penting kalian bisa mempunyai job dalam suatu group discussion gitu. Dan yang dipilih pun gak semuanya orang-orang yang ibaratkan fokus atau yang vokal di suatu grup, tapi yang penting kalian punya apa sih yang kalian lakukan, atau akan apa sih yang kalian berikan di grup tersebut, dan kerja apa yang kalian berikan atau kontribusi apa yang kalian berikan di grup tersebut. Seperti itu. Kalau kalian merasa minder bahwa kalian tidak vokal atau aktif, nggak usah banyak dipikirkan, yang penting kalian tetap semangat. Dan oke, yang ketiga adalah wawancara HRD. Di wawancara HRD ini kalian akan ditanyai tentang kepribadian kalian, pengalaman kuliah kalian, atau pengalaman pekerjaan kalian jika kalian sudah pernah bekerja. Nah, di sini yang penting kalian bisa menjual diri. Bagaimana caranya kalian sebagai fresh graduate bisa menjual diri ataupun membuat diri kalian mahal di mata HRD, dan HRD ingin merekrut Anda untuk masuk ke perusahaan tersebut. Caranya berbeda-beda tergantung apa yang kalian punya. Dimana kalau kalian punya prestasi berupa kalian seorang penulis dan lain-lain, kalian bisa bicara tentang itu. Ataupun kalian sebagai aktif di organisasi, kalian bisa bicara tentang wah saya aktif di organisasi. Dan terpenting sebenarnya saat kalian masuk perusahaan adalah kalian punya organisasi. Saat kalian kuliah ataupun ibaratkan sebelum kalian kuliah atau SMA, tapi ya biasanya nanyanya seputaran kuliahan. Karena kalau kalian sudah punya organisasi di kuliahan, kalian punya dasar untuk kalian masuk di suatu organisasi yang lebih besar, yaitu perusahaan tersebut. Saat kalian sudah lolos, lalu setelah kalian lolos ujian dari HRD ini, kalian bakal masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tes dari user. Dari tes dari user ini kembali ke persiapan awal, dimana
Kalau kalian yang tahu kan tadi kita sempat belajar tentang saat kalian masuk industri batubara, kalian belajar tentang batubara. Nah, seperti itu. Nah, di user ini kalian bakal ditanya seputaran uh, industri yang perusahaan tersebut jalani di mana. Misal kalau kalian batubara ya batubara, kalau kalian mineral seperti nikel itu bakal ditanyakan terus. Nikel, emas, kayak gitu kalian bakal ditanyakan sesuai dengan background dari perusahaan tersebut. Makanya kalian harus hafal kira-kira ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting kalian paham mengenai industri tersebut. Karena kan kita di bagian fresh graduate, kita kan ibaratnya belum punya pengalaman ataupun melihat langsung industri tersebut dengan mata kepala kita sendiri. Kebanyakan kita belajar dari buku ataupun dari video. Nah, maka dari itu mereka bakal memaklumi sebenarnya. Cuma ya nggak ada salahnya kalau kalian bisa belajar lebih dari itu. Nah, cerita aja untuk kalian, ini seperti yang gue pernah alamin. Waktu itu gue ditanya tentang tambang, sedangkan gue punya background S1 teknik geologi. Ya, saat gue ditanyain, gue jujur bahwa gue belum bisa menguasai pertambangan. Tapi jangan khawatir bahwa gue bakal belajar ke depannya mengenai pertambangan. Yang penting kalian punya keyakinan bahwa kalian bisa belajar di situ. Nah, begitu. Dan kalian jangan sampai menjawab dengan pede bahwa itu salah padahal. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang salah dengan ngasal ibaratnya. Jadi kalau kalian saya pengen jawab aja lah sesuai dengan apa yang terlintas di pikiran, kalian jangan memaksakan diri. Kalian tinggal bilang bahwa kalian belum bisa memahami tentang itu karena background kalian emang belum atau ilmu kalian belum sampai seperti itu. Karena perusahaan tuh bakal menerima juga sebenarnya. Nah, kali itu kalau kalian fresh graduate itu empty, kalian kan bakal bertemu dengan jurusan selain kalian. Misalnya kayak tempat gue kemarin ada pertambangan, sivil, lalu geologi. Jadi ya untuk ilmu-ilmunya pun gak semuanya orang bisa gitu. Jadi ya kalian tetap semangat dan juga tetap belajar gitu. Setelah kalian semua rangkaian ini selesai, kalian bakal ditelepon dan diumumkan. Nah, ini adalah momen dimana kalian dapat pengumuman yang paling lama. Itu sekitar, kemarin gue nunggu sekitar 2 bulan untuk menunggu hasil dari semua tes yang dari awal sampai akhir. Dan akhirnya di 2 bulan tersebut ada berupa telepon, biasanya berupa telepon untuk melakukan MCU. Dimana saat sebelum kalian melakukan MCU, kalian bakal ditelepon mengenai apa saja sih yang akan diberikan perusahaan kalau kalian masuk ke perusahaan tersebut. Yang kedua, berapa sih gaji yang kalian terima. Yang ketiga, berapa sih roster yang akan Anda dapatkan sebagai fresh graduate ataupun dalam program tersebut. Lalu apa saja sih tahapan setelah kalian MCU, ibaratkan pasti karena kalian FJDP ataupun MT Management Trainee kan kalian pasti punya tahapan sendiri di program dari perusahaan tersebut. Nah, itu akan dijelaskan lebih jelasnya waktu kalian lolos tahap akhir tersebut. Nah, waktu itu gue langsung, ya karena udah cukup lama, ya sekitar beberapa bulan gue nunggu, makanya gue gak sabar, langsung aja gue bilang ya gue setuju. Karena itu kan bentuknya saat kalian lolos itu kalian dikasih pilihan, apa kalian mau tetap lanjut dengan gaji segitu, roster seperti itu, lalu dengan program seperti itu, apa kalian tetap lanjut. Nah, kalian dikasih pilihan. Kalau misalnya kalian enggak, ya berarti kalian gak bakal dikasih email. Tapi kalau kalian menjawab iya atau kan kalian bersedia untuk lanjut, dari situ langsung kalian akan di email oleh perusahaan untuk jadwal MCU dan di mana kalian akan MCU. Yang terakhir adalah MCU. Untuk tes MCU ini kalian harus kurang lebih ya 2 hari 3 hari kalian mencoba untuk ibaratkan ya puasa ataupun makan makanan yang tidak kolesterolnya, yang tidak berkolesterol, ataupun ibaratnya makan makanan berlemak jauh-jauhi, dan juga banyak minum air putih. Sebenarnya untuk MCU ini kalian bisa melakukan olahraga rutin sebelum kalian melakukan MCU. Saat kalian melakukan tahapan-tahapan yang awal tadi, dimana ada FGD dan lain-lain, kalian bisa melakukan olahraga sambil menunggu hasil tersebut. Karena lumayan kan kalau 2 bulan kalian lakukan olahraga,
Di MCU ini pun kalian jangan merasa lega bahwa kalian udah lolos di tahapan akhir, karena MCU ini sangat menentukan, dimana perusahaan kalau tidak bakal meng-hire orang dengan background medikal yang diibaratkan sakit lah. Kalau kalian sakit ya tidak bakal di-hire oleh perusahaan, khususnya kalau di dunia pertambangan kan ketat mengenai kesehatan. Jadi kalian bakal ditanya-tanya banyak tentang kesehatan di MCU ini. Untuk apa sih pentingnya MCU bagi perusahaan sendiri? Dimana perusahaan tuh sangat membutuhkan MCU ini sebagai track record kesehatan kalian. Dimana kalau kalian tiba-tiba sakit karena perusahaan akan tanggung jawab sepenuhnya tentang penyakit Anda. Jadi dimana kalau misalnya pas awal-awal paru-paru Anda bersih ataupun jantung kalian nggak ada masalah, tiba-tiba saat kalian bekerja di perusahaan ini selama setahun atau 2 tahun, karena biasa di perusahaan ini setiap tahunnya ada MCU rutin tahunan. Nah, saat MCU setahun kemudian kalian merasakan ada gangguan pernapasan atau lain, nah itu perusahaan akan mencarikan dokter ataupun pengobatan untuk kalian, karena untuk bertanggung jawab atas adanya gejala penyakit yang akan kalian derita. Makanya itu pentingnya MCU, entah dari perusahaan atau untuk kalian, itu berupa track record kesehatan kalian selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin sekian video tentang tips and trick kalian sebagai fresh graduate yang ingin bekerja di pertambangan. Kalau kalian suka, kalian bisa like, lalu bisa komen kalau kalian ingin bertanya tentang apapun mengenai penerimaan di fresh graduate untuk di pertambangan. Mungkin kalau misalnya gue bisa jawab, pasti bakal gue jawab di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin melihat video-video selanjutnya, kalian bisa subscribe dan juga klik lonceng di bawah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.